Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai praktik akuntansi di dalam buku Praktikum Akuntansi Kasus UD Elektronika. Bukti 51 yaitu perintah penarikan cek diajukan kepada kas negara dengan jumlah 5 juta untuk pembayaran utang PPh karyawan dan perusahaan. Langkah pertama yaitu masuk ke cek senilai 5 juta. Ini masuk ke buku bukti cek ya. Tanggal 3 Desember 1995 atas penyerahan cek ini bayarlah kepada kantor kas negara uang sejumlah 5 juta. Di bagian sebelah kiri juga sama. Tanggal 3 Desember 1995 kepada kantor kas negara untuk pembayaran utang. Sisa yang lalu senilai 74.402.000. Penyetoran kosong karena belum ada penyetoran. Jumlahnya yaitu 74.400.000. Cek ini yaitu 5 juta. Sisa terakhir menjadi 69.402.000. Langkah yang kedua yaitu masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ayat jurnalnya, utang PPh karyawan didebit senilai 1.800.000, utang PPh perusahaan didebit juga senilai 3.200.000. Masuk ke kas, dikredit senilai 5 juta. Masuk ke jurnal pengeluaran di bagian tanggal di sini tanggal 3, keterangan kantor kas negara, nomor cek 0319, nama rekening didebit, utang PPh karyawan 1.800.000, utang PPh perusahaan 3.200.000, masuk di kas 5 juta rupiah. Pada bukti 75 terdapat catatan kas mingguan. Jadi UD Elektronika itu 1 minggu sekali melakukan penyetoran ke bank. Jadi ada catatan kas mingguan. Sebelum ada setoran ke bank di tanggal 17 Desember itu ada penjualan tunai. Pada tanggal 17 Desember di bukti 72 dari PT Bintang Mahkota senilai 7.350.000 dan juga dari PT Bina Harapan di bukti 73 belum melakukan penyetoran ke bank. Nah, jadi di sini di bagian kiri itu terdapat keterangan PT Bintang Mahkota senilai 7.350.000 dan PT Bina Harapan itu 300.000 dijumlahkan menjadi 7.650.000 ditambah dengan jumlah penerimaan kas mingguannya itu kan 13.468.000 dijumlah menjadi 21.118.000 itu nanti masuknya ke penyetoran cek di buku cek. Langkah pengerjaannya, catatan kas mingguan yaitu yang pertama masuk jurnal penerimaan kas. Di ayat jurnalnya, kas didebit karena menerima kas, jadi masuknya didebit senilai 13.468.000. Kemudian penjualan barang dikredit senilai 9.828.000 dan penjualan jasa dikredit juga senilai 3.640.000.
Nah, ini masuk ke jurnal penerimaan kas. Di sini tanggalnya ditulis tanggal 17. Keterangannya yaitu penjualan secara tunai. Ref nomor ceknya 0327, masuk di kas di debit senilai 13.468.000. Penjualan barang 5.828.000 dan penjualan jasa di kredit juga senilai 3.640.000. Pada bukti 82 terdapat bukti penerimaan kas dari PT Cahaya Baru, keterangannya pelunasan piutang tanggal 26 Desember. Tanggal cek 23 Desember 1995. Nah, di sini berarti masuknya yang pertama masuk ke jurnal penerimaan kas. Karena kan menerima kas, yaitu ayat jurnalnya kas di debit senilai 4.115.000, potongan penjualan di debit senilai 84.000. Kenapa ada potongan penjualan? Karena membayar sebelum jatuh tempo, jadi mendapatkan potongan penjualan bisa dilihat di bukti 68. Bukti 68 ini kan UD Elektronika menjual barangnya kepada PT Cahaya Baru pada tanggal 16 Desember. Nah, potongan penjualan itu dapat dicari dari 2/10 N/30 itu dikali dengan 4.200.000. Nah, atau seperti ini, 2/10 N/30 yaitu 4.200.000 dikalikan 2% karena 2/10 itu, atau potongannya itu 2% itu. Nah, jadi hasilnya adalah 84.000. Piutang di kredit senilai 4.200.000. Nah, ini masuk ke jurnal penerimaan kas. Di sini keterangan tanggalnya ditulis tanggal 26. Keterangannya PT Cahaya Baru, ref nomor cek 90811. Kas di debit senilai 4.115.000, potongan penjualannya tadi 84.000 di debit, kemudian piutang dagang 4.200.000 di kredit. Langkah kedua masuk ke buku pembantu utang di kredit senilai 4.200.000. Masuk buku pembantu piutang, tanggalnya tanggal 26, keterangannya pelunasan, ref JPRK 11, masuk di kredit 4.200.000.